Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel Dini Hari dengan gua April di sini pastinya yang akan membacakan cerita horor untuk kalian. Cerita horor kali ini ditulis oleh Anggi Nurdiana dengan judul Pendakian Gunung Bukit Tunggul. Kalian bisa langsung follow Twitternya atau buat kalian yang ingin baca secara langsung, linknya udah gua cantumin di deskripsi ya. Oke, tanpa langsung banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai ke ceritanya. Perkenalkan, nama saya Anggi. Saya akan menceritakan pengalaman mistis saya saat melakukan pendakian ke Gunung Bukit Tunggul pada tahun 2020. Gunung Bukit Tunggul ini berada di daerah Lembang, Bandung. Saat itu, kami berangkat pada hari Sabtu sekitar pukul 10 pagi bersama 5 orang teman saya, Kak Beni, Asep, Gilang, Uweu, dan Ringo. Singkat cerita, kami sampai di base camp sekitar jam 12 siang. Kami berencana untuk ngecamp juga, karena di base camp ini bisa ditempati untuk berkemah. Setelah selesai melakukan simaksi, kami pun langsung mencari lokasi yang nyaman untuk didirikan tenda. Situasi di sekitar perkemahan ini ada beberapa pendaki juga yang mendirikan tenda tak jauh dari tenda kami. Rencananya, setelah mendirikan tenda, kami akan melakukan pendakian ke Gunung Bukit Tunggul ini. Karena menurut Kak Beni, pendaki paling senior di antara kami ya, pendakian ke Gunung Bukit Tunggul ini kurang lebih bisa ditembus sekitar 3 jam sampai puncak. Namun entah mengapa, saat itu tiba-tiba perasaan saya tidak enak. Saya merasa tidak semangat untuk melakukan pendakian ini. Hal ini ditambah dengan perilaku teman-teman saya juga. Ada yang tiba-tiba bikin kopi dulu, ada yang tiba-tiba ngajak main kartu remi, bahkan ada juga yang asyik rebahan di dalam tenda. Namun, tiba-tiba Kak Beni mengajak kami untuk segera siap-siap melakukan pendakian. Karena rasa hormat kami ke beliau, kami pun dengan sedikit terpaksa untuk ikut. Kami berangkat dari base camp sekitar jam 2 siang. Saat itu, cuaca masih panas dan cerah. Ringo inisiatif berjalan di paling depan, disusul oleh Kak Beni sebagai navigator di belakangnya. Lalu ada Gilang, Uweu, Asep, dan saya di belakang sebagai sweeper. Di awal pendakian tidak ada hal-hal aneh, masih berjalan dengan lancar. Sampai kami pun tiba di pos 1 sekitar jam 3 sore. Kami pun istirahat sejenak untuk melepas lelah. Setelah istirahat sejenak, saya, Kak Beni, dan Asep berinisiatif untuk melanjutkan perjalanan lebih dulu. Dengan mengambil arah jalan ke kiri di pertigaan dekat pos 1 ini, belum lama kami berjalan, tiba-tiba kami dipanggil oleh Ringo dan Uweu untuk kembali karena kami salah jalan. Ringo mengarahkan kami untuk mengambil arah jalan ke kanan di pertigaan jalan ini. Karena Ringo melihat ada seorang laki-laki berpakaian seorang pendaki di arah kanan jalan tersebut di kejauhan. Karena belum ada yang tahu dan pernah ke gunung ini, kami pun mencoba mengambil ke arah jalan tersebut dengan asumsi mengikuti pendaki pria tersebut. Sudah sekitar 1 jam kami berjalan, namun kami tidak menemukan pos 2. Jalan yang kami lalui lama-kelamaan seperti memasuki hutan lebat dan rimbun. Perasaan saya nggak enak banget. Kami seakan membuka jalur yang rimbun, seakan sudah lama tidak dilalui oleh manusia. Tetapi yang membuat kami yakin dan terus berjalan, karena ada pita merah yang diikatkan di ranting pohon di setiap persimpangan jalan. Kami terus mengikuti tanda itu. Sampai tiba-tiba hujan turun deras banget. Perasaan saya pun semakin tidak karuan, karena hari semakin sore dan gelap. Kami tidak ada yang membawa jas hujan atau ponco. Kami terus berjalan hujan-hujanan basah kuyup. Sempat terjadi percekcokan antara Uweu dan Ringo yang menuntun kami ke jalan ini. Tiba-tiba,
Ringo berteriak karena melihat pendaki pria tadi lagi ada di atas di dekat pohon besar melambai-lambaikan tangannya seakan menyuruh Ringo untuk mendekatinya. Kami pun sempat berdebat dengan Ringo karena kami tidak melihat pendaki pria tersebut. Sampai akhirnya kami pun sepakat untuk terus berjalan ke atas mendekat ke pohon besar itu melihat apakah benar ada atau tidaknya pendaki pria itu. Sesampainya di pohon besar itu, kami tidak melihat seorang pendaki pria itu. Malah hujan turun semakin deras. Spontan saya langsung melihat ke arah Kak Benny. Seakan mengerti maksud saya, Kak Benny pun berinisiatif memanggil kami untuk berkumpul dan mendekat untuk sama-sama berdoa. Selesai berdoa, kami pun melanjutkan perjalanan dan dipimpin oleh Kak Benny di depan. Hari sudah gelap dan hujan semakin deras. Dan bodohnya di antara kami hanya Kak Benny lah yang membawa headlamp. Kami berenam hanya memanfaatkan satu headlamp di perjalanan ini. Kami terus berjalan melewati semak belukar yang rimbun. Sampai sekitar jam 7 malam, kami menemukan jalur pendakian yang sebenarnya. Alhamdulillah akhirnya. Karena hari sudah malam, kami tidak melanjutkan pendakian ke puncak. Tapi kami memilih untuk turun. Jalanan yang licin karena hujan membuat kami sering terjatuh. Seperti biasa, posisi turun ini di depan ada Kak Benny dan Ringo, diikuti oleh Uweu, Gilang, Asep, dan saya di paling belakang. Jujur saja, sejak perjalanan turun tadi, perasaan saya sudah gak enak banget. Saya merasa ada yang mengikuti berjalan di belakang saya. Karena saya paling belakang, untuk menyinari trek perjalanannya, headlamp pun dipakai oleh saya. Sesekali saya menoleh ke belakang, mensoroti dengan headlamp untuk melihat kondisi di belakang saya. Namun sangat sepi, tapi saya sering mendengar ada suara langkah kaki di belakang saya. Duk, duk, duk. Seketika, bulu kuduku berdiri merinding parah coy. Tak lama dari itu, tiba-tiba saya mendengar ada suara laki-laki. Jauh di belakang saya. Refleks, saya langsung menoleh ke belakang. Namun tak melihat apa-apa. Spontan, saya langsung lari ke depan dan meminta bertukar posisi dengan Asep. Singkat cerita, kami akhirnya sampai di base camp sekitar jam 9 malam. Kami pun langsung bersih-bersih, mengganti pakaian kami dan memasak untuk makan malam kami. Hujan tetap turun, tak ada hentinya malam itu. Selesai makan, kami pun masuk ke tenda dan bersiap untuk tidur. Saya tidur di bagian paling dalam di ujung tenda. Tak lama, teman-temanku terlihat sudah pulas tertidur. Namun, entah mengapa saya saat itu tidak bisa tidur. Hujan di luar tenda masih turun menyelimuti malam ini. Suasana malam ini sangat sepi, diiringi suara hujan di luar sana. Aku melihat teman-temanku masih lelap tertidur dengan sangat pulas. Hujan di luar sudah berhenti dan suasana pun semakin sepi. Aku melihat jam di tanganku sekitar jam 3 malam. Aku tidak bisa tertidur, gelisah tak karuan. Hingga tiba-tiba aku mendengar ada suara kaki berjalan di luar mengelilingi tenda kami. Terus berjalan memutar, sampai tiba-tiba dia berhenti dan hilang, tak ada suara lagi. Kututup seluruh tubuhku untuk bisa tertidur dan akhirnya aku pun tertidur. Keesokan paginya, kami pun terbangun dan memasak untuk kami sarapan. Tetapi Kak Benny pergi menghampiri posko penjaga dan terlihat asyik mengobrol. Selesai memasak, kami pun makan bersama dan Kak Benny kembali ke tenda ikut makan dan bercerita bahwa jalur trekking yang kami tersesat kemarin itu adalah jalur evakuasi para tim SAR untuk mengevakuasi seorang pendaki pria yang tersesat dan meninggal di sana dekat pohon besar 3 tahun yang lalu. Sontak kami semua kaget dan terdiam seketika. Selesai. Oke, sangat singkat ya ceritanya ya, namun lumayan
bikin merinding sih gitu ya, dengan seorang pendaki yang misterius gitu, yang ternyata dia udah meninggal gitu coy. Nah buat kalian nih yang dengar cerita ini nih, gimana pendapat kalian, gimana perasaan kalian nih ya, tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Mas Anggi Nurdiana yang udah ngizinin gua di sini untuk membawakan ceritanya. Terima kasih banget ya Mas, terima kasih banget. Oke, buat kalian yang suka ceritanya, jangan lupa untuk klik like-nya dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga ikut merinding gitu coy. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel Dini Hari. Gua April di sini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.